Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Honda Supra GT-R 150 generasi pertama tahun 2016. Bagaimana hasil ulasan saya mengenai motor ini? Simak videonya sampai selesai. Saya akan bahas dulu dari kelebihan. Desain Honda Supra GT-R ini secara garis besar memang mengusung tema motor bebek, tapi dengan karakter garis lebih tajam dan futuristik ketimbang Supra biasa. Kesannya jadi lebih gagah dan sporty. Meskipun begitu, tarikan garis-garisnya cenderung lebih simpel dan tidak terlalu menggemuk. Dimensi motor ini dibandingkan motor bebek murni memang sedikit lebih besar dan tinggi. Namun kalau dibandingkan saudaranya yang kelas naked atau sport yang punya basis mesin yang sama, jauh lebih kecil. Lebih spesifiknya lebih ringan. Jadi dipakai melalui jalan perkotaan yang padat lebih mudah. Mesin Honda Supra GT-R ini memiliki basis yang sama dengan CB150R, CBR150 dan Sonic 150. Untuk kelas sportnya mungkin bukan yang paling istimewa. Tapi ketika mesin ini dipakai di Supra GT-R, performa mesinnya jadi lebih bertenaga. Ya wajar ya, dengan spesifikasi mesin yang sama tapi dengan motor yang lebih kecil dan ringan. Tenaga bawah responsif, begitu juga penyaluran tenaganya hingga atas merata. Untuk kaki-kaki Honda Supra GT-R ini juga kekar untuk sebuah motor bebek. Velg dibuat lebih lebar, begitu juga bannya. Rem sudah cakram depan dan belakang, serta penggunaan suspensi belakang model mono khas motorsport. Jadi menambah kesan gagahnya motor bebek ini. Posisi berkendara Honda Supra GT-R ini sangat santai, mirip motor Matic. Hanya saja pada pijakan kaki lebih terbatas ya, karena pakai footstep batang. Tapi secara ergonomi sangat nyaman. Posisi kaki cukup maju, posisi tangan juga dekat ke badan, dan juga badan lebih tegak. Cocoklah dipakai sehari-hari. Posisi penumpang di Honda Supra GT-R ini juga khas motor bebek, cukup nyaman. Hanya saja kalau dibandingkan motor bebek murni lebih tinggi. Joknya cukup memadai, posisi footstep pas. Nggak terlalu maju dan nggak terlalu naik. Jarak ke pengendara juga pas dan leluasa. Karena pakai jok tandem, jadi lebih fleksibel untuk sedikit bergeser ke depan atau ke belakang. Ditambah lagi adanya behel membuat bisa untuk berpegangan sementara ketika bergeser. Serta bisa jadi tanda batas kalau duduknya sudah paling belakang, mengingat bentuknya lebih tinggi dari jok. Bicara perawatan sih nggak diragukan lagi ya. Honda yang nomor 1 dalam hal jangkauan bengkel resmi. Sudah tersebar di berbagai daerah hingga desa-desa. Untuk suku cadang, terutama mesin Honda Supra GT-R ini juga tergolong mudah karena banyak yang sama dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau misalkan mau touring dan ingin melakukan cek motor di bengkel resmi, juga akan lebih mudah. Setelah membahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Honda Supra GT-R 150 2016 ini. Lampu Honda Supra GT-R ini belum semuanya pakai LED. Hanya lampu depan saja yang pakai LED. Yang lainnya masih halogen. Cukup disayangkan mengingat desain motor ini sudah futuristik. Andai saja sudah full LED, pasti makin modern motor ini kesannya. Speedometer untuk Supra GT-R 150 generasi pertama pakai perpaduan analog dan digital. Secara desain sih bagus ya. Hanya saja untuk info digitalnya kurang informatif. Tidak ada jam dan info konsumsi bahan bakar. Untungnya ada info penunjuk posisi gear. Jadi cukup membantu untuk orang yang suka lupa ketika berkendara ada di posisi gear berapa. Untuk akomodasi Honda Supra GT-R ini bisa dikatakan minim bahkan tidak ada sama sekali. Bagasi yang biasanya ada di motor bebek malah di motor ini tidak ada. Ini karena pakai mesin sport,
Jadi yang harusnya itu bagasi malah dipakai tempat box filter udara. Hanya ada tempat kecil yang hanya muat toolkit bawaan dari pabrik. Yang depan juga tidak ada cantolan untuk mengaitkan barang bawaan. Serta bagian bodi tengahnya yang tinggi dibandingkan motor bebek murni, jadi kurang lega untuk menaruh tas ransel atau barang semacamnya. Kesannya jadi mirip motor sport ya. Tempat duduk atau jok Honda Supra GT-R ini banyak yang bilang keras meskipun sebenarnya untuk ketebalan joknya cukup tebal. Serta ada juga yang bilang kalau joknya ini licin. Jadi ketika mengerem mendadak itu badan mudah bergeser ke depan. Ini juga berlaku untuk penumpang yang mana joknya semakin ke belakang semakin meninggi. Jadi lebih mudah lagi bergeser ke depan. Selain kaki-kaki Honda Supra GT-R yang punya kelebihan, motor ini juga punya kekurangan. Yang paling saya rasakan itu adalah suspensi belakangnya yang keras. Namun kalau dipakai berboncengan langsung nyaman. Mungkin karakter suspensinya memang dibuat nyaman untuk berboncengan atau bagaimana. Kemudian untuk rantai Honda Supra GT-R ini terkenal berisik. Yang ini juga kejadian di saudara-saudaranya. Apalagi kalau jarang merawat rantai. Ketika ketemu di jalan itu lebih dominan suara rantai daripada knalpot dan mesin. Untuk mesin Honda Supra GT-R ini secara spesifikasi sudah bagus. Namun ada satu hal yang mungkin sudah jadi masalah umum untuk mesin ini, yaitu tensioner yang berbunyi. Orang-orang menyebutnya klotok-klotok. Tapi banyak juga yang mengatasi hal tersebut dengan menggantinya dari motor lain. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Honda Supra GT-R 150 2016 ini. Semoga video saya ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian membeli motor ini. Dari penilaian saya, dari 1 sampai 10, saya beri nilai 7. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.